Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di masa pandemi saat ini ya, sangat penting untuk kita menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap, Bu. Suara ibu terdengar jelas, Nak? Suara ibu bagaimana di sana? Kelas, Bu. Alhamdulillah. Kelas. Oke, baik. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan membacakan doa belajar sama-sama. Yuk, angkat tangannya. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni wa anta amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu absen dulu ya. Safa. Hadir, Bu. Baik. Via. Hadir, Bu. Ya. Marwah. Hadir, Bu. Fadila. Hadir, Bu. Mira. Hadir, Bu. Alhamdulillah semua bisa berhadir pada hari ini untuk mengikuti materi kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu mau bertanya, siapa yang sebelum berangkat ke sekolah salaman dulu kepada ibu atau bapaknya? Saya, Bu. Alhamdulillah. Kalau kita mau berangkat atau mau keluar dari rumah, siapa yang selalu pamit dengan orang tuanya? Saya, Bu. Alhamdulillah, baik. Pernah nggak bertemu guru di luar sekolah, Nak? Pernah, Bu. Pernah. Kalau jumpa gurunya bagaimana? Sapa. Iya, disapa. Bukan disapa ya, Nak, tapi disapa ya kan, Safa? Iya, jadi kalau ketemu gurunya, kita sapa dengan cara yang sopan. Iya. Hal inilah ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu bisa kamu lihat menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat terhadap orang tua dan guru. Sebelum kita masuk ke materi kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kamu perhatikan ada beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini yang nantinya diharapkan dari materi ini kamu semua dapat membiasakan diri untuk bersikap taat dan hormat baik terhadap orang tua maupun terhadap guru. Oke, kita lihat. Nampak di sini ada gambar? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Iya. Bu. Buka aja suaranya, Nak. Oke. Kira-kira gambar apakah ini? Mau pamit Anak-anak sama orang tua mau ke sekolah. Iya. Anak-anak sekolah yang mau berangkat ke sekolah pamit dulu kepada orang tua. Tuanya. Pernahkah kamu melakukan ini? Pernah, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua adalah tergolong anak-anak yang soleha, yang selalu meminta doa restu orang tua kita ketika kita hendak meninggalkan rumah. Perhatikan kemari ya. Hormat dan taat kepada orang tua. Seorang anak wajib mentaati kedua orang tuanya. Ketaatan seorang anak kepada kedua orang tua merupakan bentuk birrul walidain, yang artinya berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk salah satu amalan yang paling mulia dalam agama Islam. Karena kedua orang tua
telah berjasa besar dalam kehidupan seorang anak. Seandainya dunia beserta isinya digunakan untuk membalas jasa orang tua, maka tidak akan sepadan dengan pengorbanan orang tua kita. Sudah seharusnya seorang anak menghormati, menyayangi, dan mentaati kedua orang tua. Jika ini dilakukan, pasti akan memperoleh keberkahan dalam hidup, insya Allah. Kita lihat ya, dalam Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Apa artinya, Via? Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ya. Jika salah Seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Iya, ini adalah bunyi Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 23. Apa maknanya, Bu? Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kita berbuat baik kepada ibu bapak kita dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kita berkata kasar. Jangan sampai ketika orang tua kita meminta tolong, ya, menyuruh kita mengatakan perkataan apalagi sampai membentak keduanya hingga orang tua kita sakit hati. Maka kita harus membiasakan diri untuk mengucapkan perkataan yang mulia. Kita lihat bagaimana ya hadis memandang taat dan hormat kepada orang tua. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling mulia?" Beliau menjawab, "Sholat tepat waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apakah lagi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi, "Apalagi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian berjihad di jalan Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Di sini dijelaskan bagaimana pun hadis menegaskan bahwa kita harus berbakti terhadap orang tua. Iya, kita lihat sekarang ini gambar kedua. Gambar apa ini, Nak? Gambar apa, Marwa? Mau pergi sekolah menyalam ibunya. Iya, mau pergi sekolah, jumpa dengan ibu gurunya, disalam ibu gurunya dengan baik. Sudahkah kita melakukan ini, Nak? Sudah, Nak? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kita lihat ya, hormat dan taat kepada guru. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, wajib pula mematuhi guru selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung atau orang tua asuh. Guru telah berjasa besar dalam mendidik dan mengajari berbagai ilmu pengetahuan serta menanamkan akhlak mulia. Semoga anak-anak ibu semua dapat hormat dan taat kepada guru sehingga kita mendapatkan keberkahan ilmu yang diberikan oleh guru. Kita lihat bagaimana pandangan hadis ya, Nak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa
Ya, siapa saja, tak peduli itu siapa, yang merendahkan gurunya, maka akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya 3 azab atau penderitaan. 1, sempit rezekinya. Yang kedua, hilang manfaat ilmunya. Dan yang ketiga, keluar dari dunia ini atau meninggal dalam keadaan tanpa iman. Hadis riwayat Baihaqi. Ya, di sini ditegaskan jangan sampai sebagai seorang anak, siswa ataupun murid kita merendahkan guru kita karena Allah memberikan 3 azab kepadanya. Yang pertama tadi sempit rezekinya. Yang kedua hilang manfaat ilmunya, dan yang terakhir adalah meninggal tanpa iman kepada Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Kita lihat ya, apa rupanya keberkahan yang kita dapatkan dari sikap taat dan patuh terhadap orang tua. Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan banyak keberkahan dan keutamaan. Keberkahan ini baik di dunia maupun di akhirat. Beberapa keberkahan dan keutamaan tersebut antara lain, yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Iya, alhamdulillah kita semua ingin sekali masuk ke surganya Allah ya nak. Yang kedua, berbakti kepada orang tua merupakan bagian jihad fisabilillah. Ini berarti bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, berbakti kepada orang tua dapat melebur dosa-dosa besar. Dosa yang pernah kita lakukan mendapat ampunan dari Allah dikarenakan berbakti kepada orang tua. Jadi keberkahannya anak-anak ibu, kalau kita berbakti kepada orang tua, masuk surga, mendapat pahala yang besar dari Allah, dan mendapatkan ampunan dari Allah. Oke, demikianlah yang dapat ibu sampaikan. Ya, dari yang apa ibu tampilkan tadi, kira-kira ada yang mau bertanya anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin... Saya Bu, Iya, Safa ingin bertanya apa nak? bagaimana menghormati orang tua yang sudah meninggal? Iya, pertanyaannya bagus ya. Bagaimana caranya ya Bu, kalau seandainya orang tua kita sudah meninggal, masih bisakah kita taat dan hormat kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Masih. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah mendoakan orang tua. Kita membiasakan diri dengan membacakan doa kepada orang tua, baik masih hidup maupun sudah meninggal, harus tetap kita baca secara berulang-ulang, apalagi ketika kita di dalam sholat. Kita lihat tadi begitu jerih payah orang tua kita itu tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Maka salah satu cara untuk membalas kebaikan orang tua adalah dengan mendoakan orang tua. Oke, setelah ini kita akan berdiskusi. Ya, setelah ini kita akan berdiskusi. Nanti ibu akan bagi kelompok diskusinya, yaitu kelompok A dengan kelompok B. Kelompok A yaitu Mira, Pia, dan Marwah. Kelompok B, Fadila dengan Safa. Ya, nanti akan mendiskusikan masalah apakah yang terjadi jika kita tidak taat terhadap orang tua dan guru. Oke, ibu kasih waktu untuk berdiskusi melalui WhatsApp. Oke anak-anak, ini adalah waktunya kamu untuk berdiskusi. Jadi diskusi kita dimulai oleh Mira. Jadi kan Sapa, menurutmu boleh nggak ya kalau kita itu menolak perintah orang tua? Nggak boleh karena itu berdosa besar. Bagaimana cara orang tua nggak marah? Oke, baik. Tadi ibu sudah memberikan waktu untuk kamu berdiskusi tentang masalah apa yang akan terjadi jika kita tidak taat atau hormat terhadap orang tua dan guru. Ibu beri waktu kepada masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil presentasinya. Kepada yang lain, silakan di-unmute dulu ya. Oke, berikan waktu kepada temannya untuk menyampaikan hasil diskusi. Silakan.
Saya, Bu. Oke, baik. Saya dari kelompok A, mewakili kelompok A, ingin menyampaikan hasil diskusi kami jika tidak taat kepada orang tua. Adapun hasil diskusi kami yaitu jika tidak taat kepada orang tua, pertama, tidak mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdosa karena melanggar perintah Allah karena Allah sudah memerintahkan kita untuk taat dan patuh terhadap orang tua sesuai dengan Quran surah Al-Isra ayat 23. Yang ketiga, akan mengalami kesempitan rezeki. Yang terakhir, akan mendapatkan azab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok A. Oke, berikan dulu tepuk tangan kepada kelompok A. Mari kita berikan kelompok A tepuk tangan yang meriah karena jawabannya bagus ya. Berarti sudah mengerti. Kalau kita sudah tahu bahwasannya kita tidak boleh melawan orang tua, begitu luar biasa ya nak dampaknya, maka jangan sampai kita lakukan itu. Bagaimana dengan presentasi kelompok B? Ayo silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Fadila. Diskusi dari kelompok B. 1. Berdosa. 2. Tidak akan mendapatkan ilmu. Ya. 3. Sempit pengetahuannya akan apa yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, tidak nyaman saat belajar. Yang kelima, gelisah dan ragu-ragu terhadap yang dilakukan. Oke, baik. Berikan juga dulu tepuk tangan ya buat kelompok B karena berhasil untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bagus. Anak ibu adalah anak yang luar biasa. Alhamdulillah. Anak yang hebat, yang mengerti bahwasannya kita harus selalu taat dan hormat, baik terhadap guru maupun terhadap orang tua. Jadi intinya anak ibu, di materi kita kali ini kita tahu sudah bahwasannya jangan sampailah kita menjadi anak yang durhaka terhadap orang tua, menjadi siswa yang tidak patuh terhadap guru. Maka sama-sama sekarang kita belajar sama-sama yuk bagaimana caranya menghormati orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal. Menghormati guru kita, baik yang masih ada di sekolah maupun di luar sekolah. Dimanapun dan kapanpun kita berada, mari sama-sama kita jaga ya sikap kita, rasa hormat kita dan taat kita terhadap orang tua dan guru. Oke. Ibu kira hanya inilah yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebih ibu mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sehat-sehat ya nak. Tetap jaga kesehatannya. Kita bertemu di materi berikutnya. Tetap semangat, sehat, dan jangan lupa berdoa. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita agar kita memperoleh keberkahan dalam hidup ini. Sukses dunia maupun sukses akhirat. Ibu mau semuanya tepuk tangan dulu. Semuanya, ibu mau semuanya tepuk tangan. Lebih kuat. Lebih kuat lagi. Lebih kuat. Oke, stop. Stop. Mana berikan dulu senyumnya yang paling lebar, yang paling manis. Tanda anak ibu semangat. Iya, bagus. Ya, jangan lupa untuk tersenyum. Jangan lupa untuk senyum sehat bahagia. Supaya kita selalu semangat dalam hidup. Yuk, kita baca doa selesai belajarnya sama-sama. Kita baca Alhamdulillah. Ayo sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.